Dia hanya keluar untuk membuang sampah. Nomor 6 di pintu berubah jadi 9. Ini akhirnya membuat kurir mengirim paket yang salah. Awalnya sang gadis tidak menyadari. Dia hanya asal menendang paket masuk ke dalam kamar. Tapi sang gadis masih tidak menyadari. Nasibnya akan berubah pada saat ini. Akan terjadi perubahan tak terduga. Membuka paket. Di dalamnya ada sebuah kotak penuh dengan uang. Sang gadis terpaku. Bagi dia yang tidak bisa membayar sewa, jumlah uang ini tanpa ragu bisa membuatnya tidak perlu khawatir soal sandang pangan seumur hidup. Dan tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar pada saat itu. Sang gadis membuka pintu. Ternyata dua pria datang mencari paket pengiriman. Apakah kamu melihat paket pengiriman? Tidak ada. Sang gadis mengatakan tidak melihat. Namun hatinya merasa gugup. Untungnya, mereka hanya bertanya dan berbalik pergi. Sang gadis kembali ke kamar dengan gugup. Cepat-cepat dia membungkus uang-uang ke dalam tas. Dia tidak pernah menduga. Suara ketukan pintu terdengar lagi. Kedua pria itu kembali ke arahnya. Suara ketukan pintu yang cepat membuat gadis itu panik. Dengan panik, dia sembarangan melemparkan tas ke lemari. Sungguh khawatir tas itu akan jatuh. Sebelum gadis itu buka pintu, dua pria itu langsung masuk. Satu tamparan langsung di wajahnya. Dan memaksa gadis itu untuk menunjukkan di mana dia menyembunyikan paketnya. Gadis itu terkejut dan tak bisa berkata-kata. Dia tetap berkata tidak melihat. Namun dua pria itu tampak yakin. Mereka mulai merusak kamar. Suara bising yang keras hampir membuat tas di atas jatuh. Namun setelah mencari sekian lama, tidak menemukan apapun. Tapi ketika salah satu pria membungkuk dan melihat ke bawah tempat tidur, tas itu tidak lagi bisa bertahan. Dengan suara nyaring, jatuh tepat di depan matanya. Dia hampir saja memanggil rekan-rekannya. Tapi diserang oleh seorang gadis. Sebuah vas bunga menyebabkan kematian. Temannya segera datang membantu setelah melihatnya. Gadis kurus dan lemah bukanlah lawannya. Tidak punya kekuatan untuk membalas. Pria itu mencekik gadis itu dengan kuat. Ingin menyakiti dia hingga mati. Dalam keadaan berjuang, gadis itu tanpa sengaja menemukan sebilah pisau. Menggunakannya, dan menusuk pria itu sampai mati. Gadis itu ketakutan. Dia duduk di tempat tidur, sulit untuk tenang. Sudah cukup menderita. Merenggut dua nyawa. Gadis itu menyadari keparahan situasi. Maka dia mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun, yang tak disangka olehnya, petugas sama sekali tidak memperhatikannya. Dia menunggu setengah hari tanpa ada yang memanggilnya. Maka gadis itu mulai memikirkan, betapa masih muda dirinya. Jika dikurung, maka setengah hidupnya akan hancur. Lebih baik tidak ragu-ragu. Setelah gadis itu kembali ke rumah, pertama-tama, dia melepaskan pisau dari tubuh pria itu. Gadis itu menarik pria itu ke lemari pakaian. Kemudian masukkan bantal ke dalam sarung bantal. Lalu tutup dengan selimut katun murni. Gantungkan pakaian di luar untuk menyembunyikan. Tutup pintu. Seperti ini terlihat lebih bersih. Lalu letakkan teman pria itu ke dalam kotak stainless steel. Kemudian tutupi dengan meja kain dari luar. Setelah menyelesaikan semuanya, gadis itu menghitung sejumlah uang untuk dikirim kepada ibu yang jauh di sana. Setelah membungkus yang tersisa, semuanya disimpan di bawah penutup toilet. Pertama-tama mari kita beri nama pada Xiao Mei. Xiao Mei akan tetap disebut Xiao Mei. Kemudian menyalakan komputer. Dia bersiap-siap untuk membuat dokumen dan melarikan diri diam-diam. Xiao Mei dan lawan sepakat lokasi pertukaran. Lalu mereka buru-buru meninggalkan rumah. Namun, baru saja dia pergi, dua orang yang juga mengenakan pakaian hijau menemukan tempat ini. Ternyata ini adalah bos mereka sebelumnya yang bermustache. Melihat bawahannya tak kunjung kembali, dia mengirim dua anak buah lagi untuk menyelidiki. Mereka sangat jeli. Langsung menuju kamar nomor 9. Namun kamar itu dalam keadaan berantakan. Ternyata ini adalah panggilan dari si kakek brewok. Saat kedua orang itu bersiap pulang, seorang tetangga berpapasan dengan mereka. Dan sekedar berkata-kata. Lalu ada dua pria besar berbaju hijau datang kemari. Mereka pergi ke nomor 6. Setelah kedua orang itu mendengar, maka langsung membuka pintu kamar nomor 6. Pria itu sangat cerdik. Begitu masuk ke dalam kamar langsung membuka lemari. Tapi penglihatannya tidak bagus. Dia tetap tidak melihat. Pria lainnya juga sangat cerdik. Masuk ke dalam kamar. Langsung menuju toilet. Namun dia benar-benar tidak mengangkat penutup toilet. Tiba-tiba suara ponsel di ruangan berbunyi. Mereka mengikuti suara untuk mencari. Menemukan di bawah taplak meja. Kali ini kedua orang itu berhasil menemukan rekan mereka. Pria itu mengangkat telepon. Ternyata itu telepon dari bos brewok. Bawahannya menganalisis kepada bos. Hanya menemukan satu. Uang pasti diambil dan kabur oleh rekannya yang lain. Bos tidak menyerah. Lalu menelepon nomor bawahannya yang lain. Terdengar suara gemuruh. Rekan yang lain terguncang keluar dari lemari. Dua orang bingung. Sangat menakjubkan. Tapi tetap maju dan menjawab telepon. Kamu sekarang di mana? Bos, ini aku. Dia terkejut keluar dari lemari. Ketika Huzi mendengar, langsung menganalisis. Pemilik ruangan nomor 6 pasti merupakan mitra bisnisnya sendiri. Lalu meminta mereka mengembalikan ruangan seperti semula. Jangan menimbulkan kecurigaan. Xiao Mei dari ruangan nomor 6. Sekarang duduk di depannya. Ternyata Huzi adalah orang yang mengurus dokumen. Xiao Mei dengan berani membayar uang. Bahkan memberikan tip sebesar 100. Dan sisi lainnya, setelah dua pria berbaju hijau pergi, seorang pria berbaju abu-abu masuk ke kamar. Yang sebenarnya adalah mitra bisnis Huzi. Tentu saja, dia juga datang karena uang itu. Setelah pria itu masuk, langsung menuju ke kamar mandi.
Namun toilet tidak dapat dibilas air. Pria itu merasa tidak puas. Berencana untuk memperbaiki toilet. Namun tidak disangka menemukan uang tersebut secara tak terduga. Namun belum sempat diambil olehnya. Xiao Mei segera kembali. Pria itu segera mengembalikan toilet ke kondisi semula. Kemudian ia panik dan bersembunyi di lemari. Kali ini, Xiao Mei kembali. Dia membawa keranjang bambu besar. Khusus digunakan untuk menampung 2 orang di rumah. Namun saat dibawa, tidak sengaja. Tetes darah terkena lengan. Maka Xiao Mei pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Namun tanpa sengaja ia menemukan puntung rokok di toilet. Gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa ada orang di rumah. Ia segera mengambil sebilah pisau dapur. Ia mencari di sekitar rumah. Sementara itu, pria di dalam lemari. Perlahan ia mengangkat pistol di tangannya. Siap menembak kapan saja. Saat gadis itu hendak membuka pintu lemari, bel rumah berbunyi. Gadis itu terpaksa pergi membuka pintu. Kali ini polisi datang. Mengklaim bahwa dia sedang dalam tugas. Menyewa balkon rumah gadis itu untuk sebentar. Namun, kecemasan gadis itu seketika menimbulkan kecurigaan polisi. Gadis itu menyembunyikan pisau dapur di belakangnya. Namun akhirnya ditemukan oleh polisi bahwa ada yang mencurigakan. Di dalam keranjang bambu juga terdapat 1 mayat. Xiao Mei ketakutan dan segera mengangkat kedua tangan. Pada saat itu polisi menyadari bahwa mungkin masih ada orang di dalam ruangan. Sambil memegang senjata, ia langsung menuju lemari. Sementara itu, pria di dalam lemari juga bersiap-siap. Diikuti dengan beberapa suara tembakan. Keduanya terbunuh. Saat itu bulu-bulu terbang di seluruh ruangan. Xiao Mei bingung. Sekarang dia hanya bisa pergi membeli keranjang bambu yang lebih besar. Namun suara tadi menarik perhatian tetangga. Mereka berlari ke jendela rumah Xiao Mei untuk melihat. Hasilnya membuat mereka terkejut. Ternyata polisi yang meninggal adalah kekasihnya. Tetangga gemuk tidak pernah menduga bahwa kekasihnya ada masalah. Yang ia pikirkan pertama kali adalah bagaimana kekasihnya berani mengkhianatinya. Dia berbaring di sofa dengan marah dan marah. Saat itu beberapa teman baiknya memberinya saran. Pria seperti ini harus diputuskan dengan tegas. Saat si gemuk mendengar, dia tersenyum sedikit. Memang ide bagus. Yang lebih mengejutkan adalah, di sisi lain, seorang gadis baru saja keluar rumah. Polisi yang sudah meninggal selama 2 hari. Ajaibnya, bangkit kembali secara misterius. Dia segera kembali ke rumah. Dia menceritakan pada pacarnya, si gemuk, bahwa dia hilang. Sementara si gemuk menggunakan cara temannya untuk segera mengirim laki-laki itu pergi. Sisi lain, Xiao Mei pergi ke rumah sahabatnya. Sebenarnya berencana pergi membeli keranjang bambu bersama sahabatnya. Namun secara tak terduga, dia menemukan sahabatnya mencoba bunuh diri. Xiao Mei segera membawa sahabatnya ke rumah sakit. Untungnya mereka datang tepat waktu. Sahabatnya tidak mengalami masalah serius. Namun sahabatnya sangat sedih karena patah hati. Dia meminta Xiao Mei untuk pulang bersamanya. Dengan bantuan sahabatnya, mereka segera memuat 2 kotak besar ke mobil. Namun sahabatnya tidak melihat apa yang ada di dalam kotak tersebut. 1 jam kemudian, mereka tiba di pantai. Xiao Mei berencana untuk mendorong kotak ke laut. Hal ini membuat sahabatku curiga. Hal ini membuat sahabatnya mulai curiga. Xiao Mei juga dengan tegas. Dia langsung membuka kotaknya. Sahabatnya terkejut dan terpaku. Di perjalanan pulang, Xiao Mei menceritakan semuanya secara detail kepada sahabatnya. Dan mengatakan bahwa dia akan segera kabur. Mimi juga menjanjikan kepada Xiao Mei bahwa dia tidak akan melakukannya. Namun, yang tidak pernah mereka duga, mereka baru saja pergi. Seseorang yang kelam tiba-tiba muncul. Pria yang mengenakan pakaian abu-abu juga selamat kembali. Pria itu segera menelepon bosnya sendiri. Mengatakan bahwa geng hijau telah berubah pikiran. Setelah mendengarnya, geng abu-abu berniat menghadap geng hijau. Mei. Dia pergi untuk mengambil identitas di tengah malam. Tapi dia sama sekali tidak tahu. Orang yang mengurus identitas itu adalah dari geng hijau. Tidak ada seorang pun di sini. Dia menemukan identitas yang sudah dia buat di atas meja. Mendadak sebatang senjata diarahkan padanya. Green Gangbeark salah mengira bahwa Xiao Mei akan membantu. Kemudian dia mengatur bawahannya. Di sini menunggu kelinci di bawah semak. Di sini menunggu kelinci di bawah semak. Tepat pada saat itu, sahabat kecil Mei Mei masuk. Pria itu tanpa ragu. Dia menembak langsung. Dan menculik Mei Mei untuk mengambil uang besar itu dengan mobil. Saat itu Mei Mei merasa bingung dan tak menentu. Dia pikir rencana ini sudah kacau. Namun dia sama sekali tidak pernah terpikir. Lagu di mobil membuat pria itu tersentuh. Dan meminta Mei Mei untuk parkir di tepi jalan terlebih dahulu. Dia harus menangis sebentar. Ternyata pria itu rindu ibunya. Mei Mei melihat situasinya. Mengejar dan merebut senjata dari tangan pria. Saat itu gang hijau dan gang abu-abu tiba bersama-sama di rumah Mei Mei. Dan masing-masing menyandera pimpinan lawan. Puzi berkata, cukup tunggu Mei Mei kembali. Kebenaran akan terungkap. Kedua belah pihak saling terkunci tanpa bergerak. Namun setelah 1 jam, Mei Mei belum juga kembali. Kedua pihak tidak hanya lelah mengangkat lengan. Bahkan kakinya juga kesemutan. Maka mereka mulai bertarung bersama-sama. Saat Little Mei pulang, semua orang di rumah penuh dengan orang. Sekarang tidak bisa memuat bingkai ini. Little Mei langsung pergi malam-malam dengan mobil.
Namun dia merasa sangat gelisah di dalam hatinya. Uang sebanyak ini, membawa beban dari begitu banyak nyawa. Membutuhkan keberanian besar untuk menggunakan uang ini. Jadi dia membuang semua uang ke sungai. Tak lama kemudian, kembali ditangkap oleh seorang pemancing.